of Doubt. Inilah dia game yang pertama antara RRQ Hoshi melawan SMG. Masih bersama caster kesayangan kalian yaitu Kolius dan juga Papulung. Dan kita adalah combo. Linglung. Yung, Payung udah langsung dilempar Psycho agresif ya awal game seperti ini. Karena dari early game-nya dia mau coba untuk menangin laning phase ini, Pak Pulu. Dari seorang Psycho otomatis jika dia clear lane duluan, nah dia bakal bisa follow up langsung ke arah Little Wanderer bersamaan dengan Florin. Sedangkan dari Zane Senpai dan juga Win, dia sudah mulai hadir untuk arah Little Wanderer, mencoba untuk mengarah Town Rose-nya, tapi ternyata siapa yang berhasil didapatkan? Karena Skylar juga langsung datang ke BK dan Burst Blood langsung didapatkan oleh RRQ. Hal yang sangat baik berhasil didapatkan di early game seperti ini. Tadi Lancelot berangkat dengan menggunakan purple buff-nya. Oke, berarti untuk beberapa saat ke depan akan ada mana yang cukup boros dari Lancelot dan mungkin tempo permainannya akan menurun dari SMG. Tapi di atas Esmeralda dan juga Babang Thomas. Waduh, masih mundur aja nih kos. Benar. Apalagi Lancelot adalah jungler. So ini untung banget sih bagi RRQ untuk mendapatkan junglernya dari SMG karena memang dia menghambat untuk farming rotationnya ya. Farming pattern yang dimiliki oleh seorang Win dan dia harus sedikit lebih terlambat dibanding junglernya RRQ. Sedangkan di sana Finn bertemu dengan Expedia masih colek-colekan aja tapi Albert cukup agresif banget. Shadow Kiru dikeluarkan dan akhirnya Zane Senpai pun harus ter-take down. Wow, Albert berhasil mendapatkan 1 poin killnya, menambahkan lagi dari XP dan juga pundi-pundi gold yang dia miliki. Farming lagi, santai lagi, mundur lagi semua sementara Smooth memang sudah masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki RRQ sih. Tapi kalau dia terlalu berani untuk maju ke bagian depan, dia hanya seorang diri dan bisa aja masuk ke dalam lubang yang berbahaya loh. Tapi Pak Pulung. Apa itu? Turtle sudah mulai hadir di Lane of Doubt. Terlihat dari SMG sepertinya Lancelot udah mulai mau mencoba untuk setup karena dia berada di posisi Turtle, Pak Pulung. Kalau seandainya Pak Pulung jadi SMG, kira-kira apakah mau langsung ke arah Tata atau mancing teamfight dulu nih? Ini kalau kayak gini ya kita bakal mancing dulu sih kalau dari Pulung ya. Ngebet dulu aja. Masalahnya dari Ruby juga masih level 3 nih. Belum terlalu kuat juga untuk di awal-awal. Dan sekarang resiko itu udah mereka ambil. Ada R7 paling startboardnya. Namun dia berkata juga dengan Parsia. Masih bisa diganggu. Ada retribution bisa langsung diamankan juga oleh Albert. Dan sekarang pertempuran terjadi terus di bagian depan. Ada semua yang sedikit lagi yang tersisa. Finn yang mundur dulu ke bagian belakang. Kagura dan juga R7 menjadi sosok paling depan untuk bisa mendapatkan 1 poin ketambahan. Smoothnya sampai mana dia bertahan. Gak bakal keluar lagi menerima damage yang begitu mematikan dari RRQ sih. Space terbuka, shield turret dimakan. Wow. 1 turtle, 3 poin kill sama setengah gold shield turret. Ini benar-benar keuntungan banget bagi RRQ. Terlihat di menit yang hampir ketiga ini perbedaan gold ada di angka 3.000 Pak Pulung. Early game yang sangat baik dari RRQ Hoshi karena setelah ini otomatis RRQ bisa bermain lebih agresif lagi tanpa perlu takut lawannya. Waduh, ini cuan banyak banget. Expedia udah level 4, Don't Run Walking, I'm Offended-nya mungkin sesaat lagi akan langsung dikeluarkan. Tapi tadi Skylar dia langsung tertarik dengan ada 1 I'm Offended. Mulai pertempurannya langsung dikeluarkan begitu aja. Dan Sonata di bagian belakang menembakkan peluru tapi belum begitu terasa. Psycho menjadi sosok ke depan dengan Jin yang overtime dia miliki. Ini dia sang eksekutor kita. 1 poin kill lagi berhasil diambil. Ini dia Indonesia di bawah single dong. Oh my god, ini temponya cepet banget ya? dari RRQ dan terutama kayak setup yang di setup sama RRQ nih, yang dibuat sama RRQ selalu berhasil. SMG tampak seperti kawalan karena Zane Senpai pun tidak berani keluar dari rumputnya. Dia mencoba untuk bertahan dengan Feather Airstrike mengusir dari minion-minion yang ada, tapi Finn karat banget. Akhirnya Finn pun harus ter-take down, Pak Pulung. Wow, ada Psycho yang berhasil langsung diambil, tapi tetap dengan network yang sejauh ini mereka di early game harusnya menjadi tuan tanah ya, Kolius ya. Mereka bisa kemanapun ingin pergi, tapi Skylar udah melihat dan mendapatkan informasi ada 3 bahkan sekarang total player dari SMG yang mungkin siap untuk masuk dan juga menabrak ke arah dirinya. Ada 1 wave minion, hati-hati, Don't Run Walking, I'm Offended-nya, Lancelot dengan ada 1 Town Rose tapi pintar banget tadi Skylar yang ada jalan maju dan juga memberikan efek tanda ke bagian depan yang pernah ditabrak lagi habis-habisan. Udah ada lagi 1 Federasi di bagian belakang. Sejauh ini dia masih bisa bertahan dan mendapatkan 1 poin kill. Skylar, take the tidak pandar-pandar baik permainannya. Wow, padahal 1 dijeng sama 4, tapi datang backup dari RRQ, bahkan Skylar pun gak ter-take down dan dia berhasil mendapatkan 1 poin kill dari nge-take down Silong. Apalagi middle turretnya mulai mencoba untuk dihancurkan oleh Albert dan berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Ini bakal membuat mereka lebih menggila lagi karena 2 turret sudah mulai hancur, rotasinya bakal aman, tentram dan juga damai, Pak Pulung. Waduh, itu turret yang mahal banget kan di tengah ya Kolius ya. 1 center turret yang ada di area mid. Tamus maju ke bagian depan. Sumpah itu orang ternekat. Jadi orang ternekat sih. Dia lempar molten shot langsung kabur aja lah gitu. Assalamualaikum. Gak mau cari penyakit, Pak Pulung. Pergi dulu ya.
Karena tahu sendiri kalau sampai dia dive in bakal bahaya, tapi Albert dengan Shadow langsung mencoba untuk mendapatkan outer top turret. Iya, ini sebenarnya dari pertarungan playernya oke. Ini ada itemnya. Sebenarnya ada pertarungan antar coach juga ya, Iya. yang memang dulunya pernah di dalam RRQ sih. Sang mantan ketemu dia. Ini Mantan pertarungan antar coach dari segi strateginya Iya. juga ya. Acil dan juga James. Ulala, harusnya mereka udah masing-masing tahu ya bagaimana karakteristiknya ya kalau ya. Iya, harusnya sih udah pada tahu pattern-patternnya, tapi kan balik lagi. Iya. Kapan terakhir mereka melatih tim tersebut? Nah. Karena ini udah berjalan waktu yang cukup lama, Pak Pulung. Sehingga harusnya setiap tim itu pasti ada improvement, Pak Pulung. Tapi kalau kita lihat dari segi itemization nih, War X ditambah lagi Hunter Knife dari Albert, Pak Pulung ini larinya ngacir banget pasti. Tapi Pedersen juga di pop up, masih belum ada yang ter-takedown dari Araki pun mengurungkan niatnya untuk nge-takedown si Expedia ya tadi. Yep. Ya. Karena ada sosok yang cukup tebal itu. Buset Dabet. Memang ngemancing keributan aja di bagian depan. Kuat Shadow-nya. Phantom Shuriken. Ada Mark yang ditinggalkan juga. Dengan adanya Shadow Kill, mungkin itu akan menambah lagi sisi damage yang dimiliki oleh player dari Arakyoshi. Tapi Albert juga untuk langsung masuk lagi. Shadow Kill dikeluarkan. Monster Kill masih didapatkan. Double kill bahkan dari seorang Albert. Dia langsung mencoba untuk lompat ke belakang. Tapi R7 mencoba untuk menahan Expedia dan juga Smoke. Dan Sonata dilepaskan menuju R7. Tapi cover yang benar-benar baik dari seorang Finn. Wow, R7-nya masih bisa selamat loh dan pergi dari area tersebut. Lama-kelamaan ini SMG juga nggak dalam keadaan yang baik-baik saja. Mereka mau menunggu ini sampai ke late game. Mereka sama-sama punya jaminan late game-nya juga. Ada Granger, ada juga Brody Kolius. Ini benar-benar bahaya. Tapi Granger kalau di late game itu memang tidak sebagus Brody. Iya. Balik lagi karena Granger itu single target. Pak Pulungnya. Dan dia tidak memiliki DPS yang cukup kencang nih Pak Pulung. Yap. Kecuali dari Dead Sonata kalau memang terkena ke dalam satu area ya Kolius ya. Ya, lagi numpuk. Damage-nya pasti akan terbagi. Tapi untuk dari skill lainnya, Rhapsody-nya itu pasti akan single target banget nih. Di pinnya ya ampun. Waduh, udah mulai recall stiker Viva Araki pun dikeluarkan sama seorang Skylar. Saat ini SMG dalam keadaan tertekan karena perbedaan gol ada di angka 9.000 di menit yang ke-7 Pak Pulung. Ini benar-benar gila dan lumayan banyak membuat tim SMG harus minum paracetamol kayaknya ini ya, sambil nahan-nahan dulu sambil bertahan ya. Udah sakit kepala nih Kolius ya. Ya ampun, masalahnya early game ditekan sama tim Arakyoshi. Yep. Lagi ngereng aja di early game ditekan sama tim males banget tuh. Apalagi ditekan sama tim yang kuat. Tapi teman-teman nah itu ya, kayak tadi Kolius bilang ya. Kalau di line up down kita punya immortality sebagai jaminan asuransi di late game terutama ketika dia tertekan dia bisa hidup kembali. Tapi kalau di real life kamu bisa langsung cari aja FWD ya. Yoi, proteksilah diri kalian ya teman-teman, rayakan kehidupanmu. Dan tadi purple buff-nya dikasih ke Brody nih kok. Waduh. Dikasih ke Brody nih. Cooldown tahun 4 memorinya bakal lebih cepat lagi, terutama kalau dia udah dapat 4 stack itu kenangan mantan, hutang semua dilempar ke arah lawan itu langsung auto pusing Pak Pulung. Mantan aja udah capek kok nah, janganlah dibawa-bawa pakai hutang lagi, makin sakit lagi kepala. R7 menjadi sebuah tembok utama, membuat sebuah perimeter. Nggak bakal ada yang mau keluar dari pagar rumah dari SMG. Bener, itu pagar petisi RRQ ya kan, siapa yang di free kick aja gak bakal bisa lewat kayaknya. Tapi Albert ini benar-benar gak ada takutnya Pak Pulung. Bahkan Quad Shadow dia masih bisa dalam tanda kutip ngeledekin tim SMG. Dia masuk lane ke arah base top turret dan juga langsung out lagi. Ini kayaknya dia ngebait dari antara Donald Walking atau I'm Offended-nya ya Kolius. Berani banget dia, ya ampun. Psycho. Wah, Finn ya tadi yang langsung maju ke bagian depan ya. Oke, terkaget-kaget kita melihatnya barusan. Karena langsung dihajar dengan Donor Walking dan I'm Offended tadi ya. Tapi ini menjadi kunci untuk RRQ karena walaupun kehilangan satu hero yaitu Finn, mereka udah mulai setup di arah Lord, mencoba untuk memancing siapa. Apakah tim SMG terpancing kayak udah nggak ada Finn, kita mau coba untuk Lord, tapi ternyata mereka malah setup di sebelah kanan area map Land of Down dan menjadi payload untuk RRQ Hoshi itu sendiri. 4 orang loh RRQ dari SMG juga masih belum berani untuk melakukan sebuah konfrontasi ke bagian depan, dilompati dengan satu paling Tarmun, tapi mereka berhasil sedikit mundur ke bagian belakang. Ada beberapa player dari SMG yang langsung mundur teratur. Strike-nya ya ampun. Udah ada satu player dari RRQ yang langsung menghilang begitu aja, tapi ternyata untuk kali ini Tamu saya pun udah melakukan hal yang sama. Dia mendapatkan perlakuan yang sama, damage-nya terlalu banyak yang masuk dan dia pun hilang. Ini menjadi PR buat SMG karena 4 hero dari RRQ Hoshi masih bisa bertahan, terutama Lordnya juga bakal datang dari arah bottom lane. Apakah SMG bakal kehilangan semua base yang dimilikinya karena dari Bapak Lord terhormat walaupun belum di enhance,
Spam Lord dari RRQ ini benar-benar nempel banget dan R7 dia langsung maju ke arah depan sana. Base button turret pun langsung masih dihancurkan. Speeder Effect juga dikeluarkan menuju ke arah 7 yang langsung lompat ke arah Xperia. Tapi sepertinya mereka masih mengurungkan niat.